Halo, perkenalkan nama saya Devi Rosalina, Angkatan 2 Kelompok 4 dan UPT di Rudinim, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan video learning journal yang berisi situasi, penjelasan materi bela negara, serta kaitannya dengan sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita tidak hanya dituntut untuk memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu nilai penting yang harus dimiliki adalah sikap bela negara. Bela negara bukan hanya tentang mengangkat senjata atau berperang, tetapi juga tentang bagaimana kita bersikap, berpikir, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keutuhan bangsa. Jika kita melihat sejarah Indonesia, sejak zaman kerajaan, nilai-nilai seperti ini, persatuan, pengorbanan, dan kepemimpinan sudah terlihat jelas. Hal ini menunjukkan bahwa bela negara bukanlah hal baru, melainkan sudah menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia sejak dahulu. Contoh situasi, pada suatu hari, seorang siswa bernama Andi sedang berada di rumah setelah pulang sekolah. Ia merasa lelah lalu membuka media sosial untuk menghibur diri. Saat sedang scrolling, ia menemukan sebuah berita dengan judul yang menarik dan provokatif. Berita tersebut membahas suatu kelompok masyarakat dengan informasi yang cenderung negatif. Tanpa membaca secara menyeluruh dan tanpa mengecek kebenaran sumbernya, Andi langsung percaya. Ia merasa informasi tersebut penting untuk diketahui oleh teman-temannya. Kemudian, Andi membagikan berita tersebut ke dalam grup kelas. Dalam waktu singkat, beberapa temannya langsung merespon. Ada yang percaya dan ikut menyebarkan, tetapi ada juga yang mulai meragukan kebenarannya. Perdebatan pun terjadi. Situasi semakin memanas ketika beberapa siswa mulai membawa perasaan pribadi, mereka saling menyalahkan dan bahkan ada yang merasa tersinggung. Akibatnya, suasana dalam grup menjadi tidak nyaman. Hubungan pertemanan yang sebelumnya baik mulai terganggu. Di tengah situasi tersebut, seorang siswa bernama Budi mencoba mengambil sikap. Ia mengingatkan bahwa tidak semua informasi di media sosial dapat dipercaya. Budi menyarankan agar mereka memeriksa sumber berita terlebih dahulu sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Ia juga mengajak teman-temannya untuk menjaga sikap saling menghargai. Setelah mendengar penjelasan Budi, beberapa siswa mulai menyadari kesalahan mereka. Andi pun merasa bersalah karena telah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Akhirnya, Andi meminta maaf kepada teman-temannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati di masa depan. Dari situasi tersebut, kita dapat melihat bahwa tindakan sederhana seperti menyebarkan informasi tanpa verifikasi dapat berdampak besar terhadap persatuan dan keharmonisan. Dari contoh situasi tersebut, kita dapat memahami bahwa bela negara tidak hanya berkaitan dengan pertahanan fisik, tetapi juga mencakup sikap, mental, dan perilaku sehari-hari. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi dengan rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesetiaan terhadap ideologi negara. Secara hukum, bela negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ditegaskan bahwa pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh warga negara. Adapun nilai-nilai dasar bela negara meliputi: pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air berarti memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga lingkungan serta melestarikan budaya bangsa. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita harus menyadari bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, sehingga penting untuk menjaga persatuan. Ketiga, setiap setia kepada Pancasila. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap maupun dalam mengambil keputusan. Keempat, rela berkorban
Kita harus siap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Ini meliputi disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai tantangan. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh sikap bela negara antara lain bijak dalam menggunakan media sosial, tidak menyebarkan hoaks, menghormati perbedaan, menjaga persatuan, dan terakhir taat terhadap peraturan. Pada situasi sebelumnya, tindakan Budi mencerminkan sikap bela negara karena ia berusaha menjaga persatuan, sedangkan tindakan Andi awalnya kurang mencerminkan sikap bela negara. Jika kita melihat ke masa lalu, nilai-nilai bela negara sebenarnya sudah tercermin sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Hindu-Buddha merupakan kerajaan yang berkembang di Indonesia sebelum masuknya pengaruh Islam sekitar abad keempat hingga abad ke-15. Kerajaan tertua yang diketahui adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini dikenal melalui prasasti Yupa. Raja yang terkenal adalah Mulawarman yang dikenal sebagai raja yang dermawan dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya, terdapat Kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja yang peduli terhadap pembangunan, salah satunya melalui pembangunan saluran irigasi untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian ada Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kerajaan maritim besar. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara, menunjukkan kejayaan Indonesia di masa lalu. Di Pulau Jawa, berkembang kerajaan Matraman kuno yang menghasilkan banyak peninggalan Buddha, seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Selanjutnya, ada Kerajaan Singasari yang didirikan oleh Ken Arok. Puncak kejayaan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia terjadi pada masa kerajaan Majapahit. Kerajaan ini mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan dukungan Gajah Mada. Gajah Mada terkenal dengan Sumpah Palapa, yaitu tekad untuk menyatukan Nusantara. Hal ini menunjukkan semangat persatuan yang sangat kuat, yang sejalan dengan nilai bela negara. Dari sejarah tersebut, kita dapat melihat bahwa nilai-nilai seperti persatuan, kepemimpinan, dan pengorbanan sudah ada sejak zaman dahulu. Sebagai kesimpulan, bela negara adalah sikap yang harus dimiliki oleh setiap warga negara dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui contoh situasi. Kita belajar bahwa tindakan kecil dapat berdampak besar terhadap persatuan bangsa. Dari sejarah kerajaan Hindu-Buddha, kita juga belajar bahwa nilai-nilai persatuan dan kecintaan terhadap bangsa sudah ada sejak dahulu. Oleh karena itu, mari kita terapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.